Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon everyone. How are you today? Bagaimana kabar kalian? Good? I'm good, and you? Yes, I'm good too, thank you. Okay. Before we start today's lesson, let's us pray with saying basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, Miss will take name first. Raise your hand if I mention your name, okay? Ani, Present me. present. Evie, I'm here, me. present. Fajarati, Present. present. Nur Fadila, Present me. present. Shiva, I'm me. present. And the last, Novia Aulia, Present me. okay, present. Everyone here today, good. Okay. Okay, before we start today's lesson, we will review again about the material that we have learned in the last week ya. Materi yang sudah kita pelajari di minggu kemarin. Does anyone still remember what the material that we have learned in the last week? Please. May I miss? Ya, Kajirati. About narrative Nah, that's right. Ya, tentang narrative text ya. Kemarin kita sudah belajar tentang narrative text dan especially about understanding about narrative text and how to find the implied meaning in the narrative text ya. And anyone still remember what is narrative text? Ada yang tahu pengertian dari narrative text atau apa itu narrative text? Teks tentang cerita. Ya, benar sekali. Teks yang berisi tentang suatu cerita, ya, tuh. Jadi naratif teks itu bentuknya beragam ya. Ada legend, ada fiction dan lain-lain. Nah, kemarin kan kita sudah mempelajari tentang apa itu naratif teks, kemudian bagaimana menemukan makna dalam suatu naratif teks dan ya pengenalan tentang naratif teks. Dan sekarang kita masih akan mempelajari tentang naratif teks tapi dengan konteks yang berbeda, in different context ya. Jadi kemarin kita hanya mempelajari tentang meaning ya atau understand about narrative text, tapi sekarang kita akan pelajari lebih detailnya yaitu tentang analyzing narrative text, yaitu tentang general structure-nya, social function, and the last language feature-nya ya. Jadi di pertemuan kali ini kita akan ada praktik menganalisis. Nah, before we continue to the material, Miss will give you picture and you have to analyze about the picture. Okay, look at this picture, guys. Okay, what do you think about this picture? Apa yang ada di pikiran kalian ketika kalian melihat gambar ini? Gambar tentang cerita, Miss. Ya, tentang story atau cerita. Cerita apakah ini? Bawang merah dan bawang putih. Ya, betul sekali, bawang merah, bawang putih ya. Jadi ketika kalian melihat ini, kalian langsung bisa tahu bahwa ini tuh cerita bawang merah dan bawang putih. Ya. Can you analyze the different characteristic in the picture, in the story? Bawang merah Ya. jahat, bawang putih baik. Ya, benar sekali. Mereka memiliki perbedaan karakter ya. Bawang merah itu memiliki karakter sebagai seorang antagonis dan bawang putih sebagai seorang protagonis ya. Oke, bagus sekali kalian sudah bisa menganalisis. Nah, setelah kalian pernah membaca tentang cerita ini, adakah yang bisa mengambil nilai moral dari cerita tersebut? Ya. Nilai moralnya kita harus selalu berbuat baik. Ya, selalu berbuat baik ya, betul sekali. Itu bisa menjadi nilai moral yang bisa kita ambil dari cerita ini ya. Oke, karena kalian sudah bisa menganalisis tadi, karena Miss lihat ini cuaca hari ini lumayan panas dan sudah sangat siang dan kalian sudah mulai kehilangan energi ya, kurang bersemangat. Jadi Miss akan memberikan ice breaking. I will give you ice breaking first ya, supaya kalian lebih semangat dan termotivasi untuk lebih giat belajar. Oke, Miss will give you will give you ice breaking about Chinese word.
Do you ever hear about Chinese word? No? Or ever? Berbisik-bisik. Ya, betul sekali, yaitu tentang permainan bisik berbisik ya. Ya, betul sekali. Jadi teknisnya kalian akan dibagi menjadi beberapa kelompok. I will divide you into several group ya berdasarkan baris kalian masing-masing. Jadi dari teman kalian from your friend yang paling depan sampai ke teman kalian yang paling belakang, kemudian ya begitupun dengan baris-baris yang berikutnya. Mengerti? Understand? Oke, nah setelah Miss bagi kelompoknya, misalkan membisikkan suatu kalimat kepada teman kalian yang paling depan, kemudian teman kalian yang paling depan akan membisikkan secara berantai kepada teman-teman kalian yang ada di belakangnya. Lalu setelah selesai, Miss akan meminta teman kalian yang paling belakang untuk maju dan menyebutkan kalimat yang disebutkan oleh teman kalian yang paling depan. Kalian siap? Ready? Okay. Ready? Okay, please. Okay, Shiva. Annie? Okay, are you ready? Oke, silahkan bisikan kepada teman kalian yang belakang. Ayo, waktunya hanya 5 detik. No, waktunya hanya 1 menit. Oke, 1 minute. Sudah? Oke, kita mulai dari baris yang pertama. Kelompok pertama, silahkan yang paling belakang maju. Ya, baiklah. Jadi apa yang disebutkan oleh teman kalian yang paling depan? Ya. I will buy something in the market. Apakah benar? Ya, betul. Oke, give applause for the first group. Oke, kelompok selanjutnya. Ya. Ice cream, you scream, and ice cream. Dan lupa ya, oke. Apakah yang disebutkan tadi benar? Salah ya, jadi kelompok kedua salah. Oke, jadi pemenangnya adalah kelompok pertama. Give applause for the first group. Oke, silakan duduk kembali. Oke, are you enjoy Chinese word? Enjoy, Miss. Enjoy ya. Jadi kalian sudah bersemangat? Sudah mulai bersemangat kembali? Good, oke. Oke, itu dia tadi materi pembelajaran hari ini. Sebelum menutup pembelajaran kali ini, ingin ada salah satu yang bisa menyimpulkan terkait materi yang sudah kita pelajari hari ini. Does anyone wanna tell about tentang kesimpulan dari materi kali ini? Ya, Puput silakan. Ya, baik, terima kasih Puput. Ya, betul sekali ya. Jadi hari ini kita sudah mempelajari tentang bentuk cara menganalisis naratif teks dan juga struktur-struktur yang ada di dalam naratif teks. Oke, selanjutnya adakah yang masih belum paham atau ingin menyampaikan apa yang sudah kalian pahami terkait materi hari ini? Ya, ada kan? Oke, silahkan. Bagian general structure belum Belum paham terkait general structure dari naratif teksnya. Oke, baik, ini saya akan jelaskan kembali ya. General structure dalam naratif teks itu tadi ada berapa? 3. Ya, betul sekali. Ada 3 ya. Ada 3 yang pertama, orientation. Yang kedua, complication. And the last is resolution. Betul sekali. Nah, di orientation itu biasanya dia berisi tentang introduction ya. Jadi hanya pengenalan-pengenalan.
baik itu pengenalan tokoh, pengenalan latar dan lain sebagainya. Seperti biasanya diawali dengan pada suatu waktu atau once upon time, ya seperti itu. Hiduplah seorang putri atau seorang pangeran. Nah itu masih itu dia masuknya kepada orientation, betul sekali. Jadi dia biasanya adanya di paragraf pertama ya, masih menjawab terkait pengenalan cerita di dalam cerita tersebut. Nah selanjutnya yang kedua itu tadi apa? Complication, betul sekali. Nah di bagian ini itu biasanya dia berisi tentang masalah-masalah cerita ya. Jadi setelah pengenalan biasanya ketika suatu cerita itu sudah menuju pertengahan itu biasanya muncul ya masalah-masalah itu mulai bermunculan. Nah, jadi itu adanya di complication ya, itu biasanya ada di bagian pertengahan ya, atau mungkin di akhir juga biasanya ada, tapi lebih umumnya itu ada di pertengahan suatu cerita, yaitu biasanya muncul masalah-masalah itu mulai muncul. Nah yang terakhir itu yaitu resolution, betul sekali. Nah di resolution ini biasanya itu adalah paragraf atau ya itu bagian yang berisi terkait pemecahan masalah atau problem solving ya, yaitu di resolution itu mulai masalah-masalah yang ada di cerita itu terpecahkan gitu, atau bisa juga masuk kepada paragraf penutup atau cerita penutupnya ya, bagian penutupnya. Nah jadi itu dia tadi 3 jenis general structure dalam narrative text ya. Understand? Atau masih ada yang belum paham? Oke, sudah paham semua. Baik, Miss anggap kalian benar-benar paham ya. Dan sebelum menutup pembelajaran kali ini, Miss ingin memberikan kalian tugas, yaitu kalian mencari referensi terkait materi narrative text multimoda, yaitu seperti baik itu bentuk video, bentuk komik, bentuk teks cerita, atau ya bentuk narasi teks ya, itu terserah kalian. Nah kalian bisa mencari di internet, maybe you can search in internet or book or others ya, itu terserah kalian. Atau mungkin kalian bisa mencari di komik, buku cerita dan lain sebagainya. Nah itu nanti Miss akan bahas di pertemuan berikutnya, dan pertemuan berikutnya kita masih akan membahas tentang materi narrative text tapi di konteks yang berbeda lagi. Oke, mungkin cukup untuk pertemuan hari ini. Thank you for your coming in this class. Miss harap pembelajaran kali ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Mungkin cukup dari Miss. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.